Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, kita masih ada di hari Jumat tanggal 23 Mei 2025. Alhamdulillah teman-teman, saya baru dapat kabar nih. Hari ini rilis kurang lebih 11 unit teman-teman. Saya nggak tahu ya apakah ada tambahan, tapi yang saya dapat informasinya adalah 11 unit bus yang dirilis. Nah, di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO PHD Trans. Kita lihat dulu nih teman-teman, ada bis apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro yang di sebelah utara ya. Ini ada armada misterius. Karena dari eksterior ini belum ada tulisan milik PO apa. Yang jelas ini menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass. Sasisnya Mercedes-Benz OH1626S, transmisi manual Euro 4. Kita sudah tahu ya, kalau sasis ini awalnya suspensinya, bawaan sasisnya adalah leaf spring. Kemudian di-upgrade di Karoseri Adi Putro menggunakan suspensi udara rakitan Karoseri Adi Putro. Kira-kira milik PO apa ya? Nanti kita akan reveal pada waktunya. Kita lihat di sini ada 2 unit Jetbus 5 SDD Super Double Decker. Ini armada terbaru dari PO Agramas yang hadir dengan sasis Volvo B11R 450 horsepower. Wah, nambah lagi nih armada terbaru dari PO Agramas, armada double decker yang memang kami selalu diberikan kepercayaan ya oleh PO Agramas untuk armada double decker-nya. Kemudian di sini ada 1 unit armada Jetbus 5 SHD milik PO Makarsari dengan menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Kemudian ada 2 unit Jetbus 5 MD, ini medium bus teman-teman, milik PO Budiman yang hadir dengan sasis Mercedes-Benz OF 917 yang short wheelbase teman-teman. Nah, ini mungkin akan mengisi di divisi pariwisata ya dari PO Budiman. Luar biasa, satu PO kesayangan kita dari Tasikmalaya teman-teman. Kemudian ada 2 unit Jetbus 5 MHD single glass milik Dewa United. Ini tinggal menunggu hari rilisnya aja nih teman-teman. Sudah terpampang ganteng dari lahir ya. Pakai velg aluminium, single glass, warna hitam gitu ya, dengan kombinasi gold. Kemudian ada 1 unit Jetbus 5 SHD milik PO Alvaris Trans. Ini lagi proses finishing teman-teman, sudah 70-80%. Ya insya Allah akan dirilis juga di hari ini Alvaris Trans. Wah, glowing dari lahir, pakai velg aluminium juga. Kemudian ada PO Milano Trans hadir dengan bodi Jetbus 5 SHD single glass teman-teman, kelihatan gagah nih SHD-nya. Dan yang terakhir ada PO Surya Putra dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD, sasisnya Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4. Nah teman-teman, di mana bis yang akan kita review? Ada di ruang finishing sebelah. Nanti setelah ini kita akan langsung ke sana dan mereview secara lengkap armada terbaru dari PO PHD Trans. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Control.
Nah, teman-teman, ini dia armada terbaru dari POP HD Trans. Ini julukan baru ya, Allura. Nah, kemarin tuh ada tebak-tebakan gitu ya, teman-teman, di sosial media POP HD Trans. Ada tebak-tebakan inisialnya A, ada yang nebak-nebak Asteria, ada yang nebak-nebak Adeo malah ya, teman-teman ya. Adeo tuh nama content creator yang selalu jadi andalan POP HD Trans yang sering kolaborasi dengan kita di Instagram. Dan ternyata namanya adalah Allura. Kira-kira apa sih artinya dan bagaimana sih latar belakang terciptanya nama baru di POP HD Trans? Nanti kita tanya aja ya ke Mas Andi. Yang jelas ini bis menggunakan bodi Jetbus 5 SHD Super High Deck buatan karoseri Adiputro dengan sasis baru yaitu Hino RM 280 Euro 4. Sudah ada suspensi udara dan fitur anti-lock braking system yang menjamin kenyamanan serta keamanan kita. Untuk dimensi ini masih sama dengan Hino RM SHD lainnya, yaitu panjangnya 12 meter, kemudian untuk tingginya 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan bus ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko. Yang khas dari POP HD Trans di bagian topinya atau bandonya ya, ada stiker Hello Haters. Kemudian di sini sudah ada Videotron yang gede banget. Nah, ini matanya nih ya, jadi kelihatan smooth gitu gerakannya, kelihatan halus gitu ya pergerakannya. Ada stiker kesayangan kita yaitu Tough Coat Linol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya, kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada gelas kertas ya, teman-teman ya, untuk ngopi-ngopi. Jadi memang ini sudah ada disematkan dari dashboard kami, teman-teman. Jadi kalau connect mau ngopi gitu ya, bisa ditaruh di sini tanpa khawatir tumpah. Kemudian untuk pintu depannya ini menggunakan model sliding. Ini langsung kelihatan teman-teman aura kemewahannya yang khas dari POP HD Trans. Untuk ABS-nya ini dipilih dengan menggunakan warna abu-abu. Kursi tour leader-nya terpisah dengan kursi connect. Nah, ini ada di tengah, teman-teman. Dashboard-nya full warna hitam, mulai dari bagian kulit, benang-benang jahitannya, kemudian garnish wood panel ya dengan finishing yang glossy. Ini cakep banget, teman-teman, nggak perlu diragukan. Tangganya full LED, warna warm white, auto mewah. Nah, ini menggunakan velg aluminium pada bagian depan maupun bagian belakang, teman-teman, dari Alcoa. Jadi udah glowing dari lahir. Kemudian di atas dari ban depannya ada bagasi. Nah, ini bagasinya adalah versi upgrade ya. Karena untuk standarnya Jetbus 5 SHD Hino RM belum ada bagasi. Tapi ini di-upgrade ya, jadi dapat storage yang lebih banyak. PT-nya ini masuk ke PT Remaja Muda Sejati dan ada nomor telepon yang bisa kita hubungi untuk penyewaan armada terbaru POP HD Trans, yaitu 081 353 343 110. Kalau teman-teman lihat, ini ada yang unik, teman-teman, ada detail ya, Highway Star. Wah, ini mengingatkan saya dengan satu mobil ya, teman-teman. Pasti mungkin teman-teman ada yang tahu nih Highway Star, Nissan ya, Serena Highway Star. Kemudian ini nama PO-nya PHD Trans, ada bagasi yang benar-benar luas. Karena ini bodinya SHD, teman-teman. Hino RM, jadi bagasinya bagasi yang tembus alias bagasi space frame. Rangka bagasinya ini dicat jadi pakai warna pink ya. Luar biasa nih. Detailnya saya suka ya. Nah, di dalam bagasi ini sudah ada partisi, ada velg asli dari sasisnya, ada wheel dop. Ini walaupun wheel dopnya nggak dipakai, tapi tenang aja, tetap kita kasih untuk jaga-jaga. Siapa tahu velg aluminiumnya mau dicopot gitu ya, terus dipasang velg asli dan pakai wheel dop, bisa banget. Oke, seperti ini. Satu orang penumpang bawa satu tas, bisa dimasukin semua. Bawa oleh-oleh berkarung-karung, bisa dimasukin semua. Mau berwisata sambil bawa motor, di dalam bagasinya juga bisa dimasukkan, teman-teman. Dan tentunya, walaupun ini bagasinya penuh, ya diisi dengan berat, tetap bisa stabil, no limbung-limbung klep.
Lanjut lihat di atas ban belakang, di sini ada bagasi lagi. Kalau yang ini adalah standar dari karoseri Adiputro. SHD ada bagasi, MHD ada bagasi, HDD yang nggak ada bagasi di atas ban belakang. Nah ini ya, velg aluminium juga teman-teman. Ada dandangnya untuk spot-spot selfie. Dan memang penggunaan velg aluminium ini nggak cuma untuk gaya-gayaan, ya, nggak cuma untuk estetikanya aja, tapi ada fungsinya juga teman-teman. Untuk kita sebagai penumpang, kita bisa merasakan performa pengereman dengan lebih baik karena velg aluminium ini mampu melepaskan panas dengan lebih baik dibandingkan velg aslinya. Dan untuk perusahaan otobus, benefitnya bisa menghemat bahan bakar, memperpanjang umur ban, dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Karena velg aluminium ini mempunyai bobot yang lebih ringan dibandingkan velg aslinya. Kita lihat pintu belakangnya. Ini yang buka dari dalam. ada Koyemi. Wih, halo Ko. Habis konten ya Ko? Ditonton juga ya video di channelnya Koyemi, Garasi Bus Adiputro teman-teman. Nah ini kita buka. Wah, pintu belakangnya juga model sliding teman-teman ya. Ini warna lampu di tangganya juga warna warm white, keren. Nah ini kalau kita lihat kisi-kisi udaranya beda ya teman-teman ya dengan yang biasanya. Kalau kita ingat-ingat nih, Hino RM pakai kisi-kisi udara seperti ini ada di PO 27 Trans dan PO PHD Trans. Ini yang versi custom ya. Ini biasanya untuk livery-livery yang stiker ya, pakai model seperti ini supaya cuttingnya lebih mudah. Nah kalau yang standar ini seperti ini. Ya ini bolong-bolong. Karena kalau stiker kan lebih susah ya teman-teman ya. Makanya di sini ada variasi. Oke, bisa di custom. Kemudian kita lihat bagian belakangnya. Sama teman-teman ya. PO PHD Trans, ada nomor telepon, ada identitas nama PT-nya, dan livery di era 2025 yang diaplikasikan di sini. Ini adalah desain terbaru. Jadi seperti wajah serigala ya yang menatap lurus ke arah kita. Cakep desainnya. Dan seperti biasa, khas dari Genbus 5 series ada kamera mundur yang berfungsi saat mundur tentunya ya teman-teman, supaya driver bisa melihat ada apa sih di belakang busnya. Kemudian ada sensor parkir, ada diffuser, dan ada pelindung bumper. Nah untuk bagian kanannya seperti ini. Ini kita lihat di pintu darurat ada stiker Song Z. Wah, AC-nya pakai Song Z teman-teman, dingin banget nih pastinya. Dan tentunya pintu darurat, fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget mereview bagian eksteriornya. Habis ini kita cus review bagian interiornya. Let's go, kita masuk ke dalam. Nah teman-teman, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih bersama bos muda, Mas Andi. Halo Mas Andi. Halo, lama nggak konten? Iya, asli. Wes berapa rilisan kita nggak sempet konten, terskip. Ini alhamdulillah kita rilis. Lah ini nama baru nih. Nama baru. Nama baru. Di-spill di akun Instagram inisialnya A. Ada yang jawab Asteria. Asteria. Ada yang jawab Adeo. Malah aku jawab Aditya Ina. Nah, gitu, Mas Didit, PO Pangeran. Nah, ini nggak disangka-sangka nama baru, tapi kok Mas, liverynya kembali nih ke 2024. Iya. Monggo cerita-cerita. Jadi gini, kemarin itu waktu kita akan keluar livery baru kemarin 3 unit. Oke, 3 unit. Ya, itu sebenarnya bagus Mas. Cuma belum bisa gantiin livery yang ini. Oh, oke. Jadi Benar. akhirnya tak putuskan masih kayak garangnya itu. Kalau Dapat. kemarin kan nggak dapat abu-abu Mas, yang Yes. baru. Kalau ini kan masih ada abu-abunya. Cuma sebenarnya yang ini beda Mas. Letak chrome-nya liveryku yang ini sama yang 2024 itu udah beda. Terus warna abunya itu juga udah beda. Livery belakang juga udah beda. Oh, masih pakai itu ya tadi ya serigala ya. Tetap Nah. identitas serigala. Nah, Iya. itu. Terus akhirnya ya rundingan sama tim udah kembalikan aja ke livery yang 2024
24 aja. 24. Iya. Next nanti ada warna baru di belakang. Wais, menarik ini. Ditunggu aja. Tapi PHD kan? PD. Wah, ini menarik teman-teman. Iya. Kita tunggu aja. Bulan paling pertengahan bulan rilis. Iya. Pertengahan bulan Juni. Juni. Oh iya, Juni. Juni. Sebentar lagi teman-teman. The real. Warna baru. The real. Rajin beli bis nih, luar biasa. Warna baru. Tapi Iya. sebelum kita lihat warna baru, ada nama baru. Alura. Iya. Ambil nama ini dari mana, Mas? Artinya itu sebenarnya kekuatan, Mas. Kekuatan. Iya. Jadi kebetulan kalau di kita kan nama-namanya sebenarnya nggak ada kayak harus nama-nama apa gitu kan nggak ada. Ya, kita random aja. Terus waktu itu baca-baca gitu. Ya itu ketemu nama Alura itu. Alura. Weh, kok apik ya kan? Iya. Ternyata bukan yang ditebak oleh teman-teman di IG. Sulit ya. Sulit. Nama itu. Alura. Dan ini berarti generasi pertama ya untuk Alura. Generasi ya? pertama ya kebetulan namanya biar keangkat di bawah driver YouTuber juga. Oh iya Ya, Mas Patrick. Ya. Nah. Kembali Dalam lagi karar- ke JB5 aja. Oh, oke. Berarti nanti jadi batangannya Mas Jadi Patrick. batangannya Mas Patrick. Nah, ini teman-teman. Akhirnya terjawab kan Orang-orang. batangannya siapa. Nah, ini. Menuruti netizen. Ayo. Ini luar biasa. Mei ada Alura, tadi sudah di-spill. Ya. Juni ada warna baru. Warna baru. Juli lagi ada ada yang boom lagi nih nanti di bulan Juli teman-teman. Pokoknya dalam tanda kutip PHD Trans akan ghost to Jakarta. Iya. Nah, ada apa nih di bulan Juli? Kolaborasi antara PO PHD Trans dengan Karoseri Adi Putro. Kita tunggu aja ya Mas Iya. ya. Semua datang ya pokoknya. Lagi. Karena ini akan jadi yang pertama nih yang dipakai untuk produk kami ya, dipakai Iya. oleh PHD Trans. Ini yang pertama banget. Iya. Yang pertama banget, luar biasa. Dan mungkin ya nanti kalau misalnya teman-teman suka dengan hasil kolaborasi kami antara Karoseri Adi Putro dengan PHD Trans di yang akan datang di bulan Juli, Iya. teman-teman mungkin nanti bisa kolaborasi juga bersama PHD Trans. Siap. Nah, Iya. bikin produk yang sama, Iya. barang yang sama. Grace. Nah, Grace pokoknya teman-teman. Oke, Mas Andi, matur nuwun Iya, banget Sami-sami. atas kesetiaannya. Iya. Semoga sukses selalu Mas Andi. Siap. Seperti slogan kita, senantiasa terdepan bersama Karoseri Adi Putro. Doakan Habis ini, aja tiap bulan bisa beli bis ya. Amin, real. Pokoknya ini semua tuh nggak bisa tercapai berkat dukungan teman-teman Iya, yang bener. selalu setia bersama PO PHD Trans kemanapun tujuannya. Pokoknya percayakan perjalanan teman-teman bersama PO PHD Trans. Iya. Jos. Selamat datang di dalam interior Alura, armada terbaru PO PHD Trans. Di sini kita bisa lihat untuk kursi tour leader atau kursi TL atau kursi guide gitu ya teman-teman, terletak di tengah dan terpisah dengan helper. Jadi posisi kursinya akan lega seperti ini. Dan ini bisa kita angkat ya kursinya, tarik tuasnya ke bawah, kemudian angkat kursinya seperti ini. Nah, ini kita bisa dapat akses yang leluasa ke arah ruang penumpangnya. Di sebelah kiri saya ada dispenser untuk ambil air panas maupun ambil air dingin. Nanti saya akan beritahu gimana cara ambil air panasnya ya, supaya nggak salah dan tentunya supaya keluar airnya. Karena kalau caranya salah, airnya nggak akan keluar, teman-teman. Lanjut kita lihat ruang penumpangnya. Wah, ini dia. Ini kita seperti masuk ke dalam mobil Alphard gitu ya, dengan nuansa ABS berwarna abu-abu. Kemudian di sini ada pencahayaan yang khas warna warm white dari Jetbus 5 series dan tampil kekinian. Ada lampu disco, LED RGB yang desainnya ngalir. Ini benar-benar kombinasi yang yes, kesempurnaan interior zaman now, teman-teman. Saya nggak bilang sempurna ya, kesempurnaan interior zaman now. Nah, tentunya di sini ada fasilitas yang lengkap banget, teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR. Teman-teman pasti tahu kan kepanjangan dari APAR? Yes, alat pemadam api ringan. Kemudian ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Ada jendela darurat juga yang terletak di atas. Posisinya ada di depan dan ada di belakang. Serta ada palu darurat pemecah kaca yang terletak
di antara dua kaca samping. Fasilitas hiburannya juga nggak perlu dipertanyakan lagi teman-teman, udah lengkap. Bahkan untuk TV-nya pun ada 3 teman-teman di bis ini. Yang pertama dengan ukuran yang paling besar, posisinya ada di depan dan bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. TV dengan ukuran 43 inci yang sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman. Mau nonton Netflix juga bisa ya. Wes, gampang banget dan tampil kekinian. Ini 43 inci, besar banget bro. Nah, jangan lupa ditutup lagi sampai rapat ya teman-teman supaya nggak menimbulkan bunyi-bunyi. Kita lanjut lihat, di sini ada kompartemen atau bagasi kabin yang diberi penutup. Nah, ini yang di baris kiri paling depan ini di-upgrade menjadi cool box teman-teman. Wah, keren ya. Ini bisa dibuka dan ditutup dengan sangat mudah. Kemudian yang di sebelah kanan ini full untuk bagasi kabin saja. Nah, ada yang bertanya-tanya nggak nih teman-teman? Biasanya kan di sini ada kotak pengaturan mikrofon wireless ya. Di mana kotaknya kok pindah gitu ya teman-teman ya? Ada di tengah teman-teman. Kita akan mundur dulu sebelum kita lihat kotak mikrofonnya teman-teman. Kita lihat dulu. Di sini ada TV yang kedua. TV yang kedua ukurannya agak di tengah dengan ukuran 24 inci ya, bukan ukuran di tengah ya, posisinya teman-teman di tengah dengan ukuran 24 inci. Namun fungsinya sama-sama bisa untuk nonton YouTube, Netflix, karaokean, karena ini sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Kita tutup lagi seperti ini. Lanjut lihat. Nah, ini dia teman-teman. Kita buka kotak pengaturan mikrofon wireless atau receiver ya teman-teman. Ini diletakkan di tengah supaya nggak terlalu jauh dari depan maupun dari belakang. Oke, kita tutup lagi seperti ini. Ada fasilitas apa di bagian belakang? Let's go, kita ke belakang teman-teman. Di bagian tengah ke arah belakang, kita langsung disambut oleh jendela darurat dan ada lampu disco lagi nih teman-teman. Terus kalau kita perhatikan ya, ini posisi TV-nya dari semua armada JetBus 5 yang saya review, posisi TV yang ketiga ini kayaknya nih yang paling di belakang ya teman-teman letaknya. Karena memang fungsinya adalah untuk media hiburan teman-teman yang duduk di paling belakang sini. Jadi kalau ngelihat ke arah TV, nggak terlalu jauh ya, nggak perlu terlalu sipit-sipit gitu matanya teman-teman. Bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini. Asli, ini TV-nya letaknya di ujung belakang banget ya, dekat dengan pintu darurat. Nah, ini fungsinya sama ya, nonton YouTube, nonton Netflix bisa, dan ukurannya sama seperti yang di kedua, sama-sama 24 inci. Dan jangan lupa ditutup sampai rapat, seperti ini. Lanjut kita lihat di sebelah kanan saya, ada bagasi kabin. Nah, ini di sebelah kiri saya ada bagasi kabin juga. Ini jangan heran ya, kenapa kursi yang di sini letaknya agak ke tengah, karena ada engsel dari pintu sliding ya teman-teman. Jadi harus ada areanya. Nah, ini di kursi paling belakang ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Wis, enak banget teman-teman. Hai, itu kalau bikin kursi ya enak banget ya, dia ergonomis. Terus leher kita tuh berasa dipegang seperti ini, jadi nggak terlalu gini-gini. Kalau di jalan teman-teman nyaman. Bagian bawah kita juga enak teman-teman, kaki kita tidak menggantung ya, ada penyangganya. Di bagian atas ada louver AC juga, posisinya ada di samping dan ada di tengah. Seperti ini teman-teman, enaknya duduk di kursi paling belakang. Walaupun duduknya di paling belakang nih ya, tetap ada TV. Kita bisa tetap nonton TV dengan nyaman teman-teman. Inilah perubahan ya atau customize yang dihadirkan oleh POP HD Trans di tahun 2025.
Tapi kalau saya pribadi nih ya teman-teman ya, paling suka duduk di kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita pindah ke paling depan. Sekarang kita ada di kursi paling depan baris kanan. Perubahan yang ada di era Jetbus 5 ada di bagian kursi, tapi kalau sekilas kita lihat nih ya, nggak ada bedanya. Nah, kita harus buka dulu seperti ini. Nah, ini inovasi terbaru yang dihadirkan oleh POP HD Trans di armadanya. Untuk kursi paling depan ada meja. Enak ya. Kalau duduk di sini nih, mejanya bisa untuk tatakan makanan atau mungkin laptop gitu ya, sambil main HP, main laptop teman-teman. Tapi ingat ya, boleh main laptop, nggak boleh ngecas laptop di dalam bis. USB port charger yang ada di bawah sini, ya tipe A dan tipe C, maupun yang di atas ini hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Oke, mejanya keren teman-teman, warnanya nih ya, selaras banget dengan warna kursinya, warna hitam, glossy, dan ini nggak mentok ke arah dispenser. Detil-detil inilah yang selalu diperhatikan oleh POP HD Trans. Nah, dispenser nih teman-teman. Masih ada nggak nih yang belum tahu gimana sih cara ambil air panas ataupun air dingin dari dispensernya? Caranya gampang banget teman-teman. Silakan gunakan yang warna putih merah ini untuk ambil air panas. Dan yang warna putih biru ini untuk ambil air dingin. Nah, jangan lupa dinyalakan lewat tombol power yang ada di sini. Dan ambil airnya sambil tekan yang bulat ini teman-teman. Jadi kalau ini nggak bareng-bareng ya dilakukannya, nggak akan keluar air panasnya. Karena ini adalah sistem penguncian ganda yang ada di dispenser bus ini. Kalau lampu warna merah ini masih menyala saat dispensernya dinyalakan, ini berarti air panasnya belum ready, belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan. Nanti kalau lampu warna merahnya sudah mati, tandanya air panasnya sudah ready. Kita matiin lagi ya teman-teman, supaya lebih hemat energi. Lanjut lihat di bagian atas, ini adalah bagian yang paling estetik. Seperti biasa teman-teman, ada louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Ini saya ingatkan lagi ya teman-teman ya. Dan tentu saja di sampingnya ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca saat mau baca buku di malam hari, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, silakan saja dinyalakan lampu bacanya. Kemudian ada louver AC, ini bisa kita arahkan hembusan AC-nya mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat supaya nggak terlalu dingin, karena ini luar biasa. AC dari Songz, dingin banget teman-teman, nggak perlu diragukan lagi untuk dinginnya. Bisa kita sumbat-sumbat dengan cara putar bagian sini yang bergerigi di sini. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Tentu saja ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Kalau misalnya teman-teman naik bis ini di malam hari, bayangin deh, ini suasananya gelap, yang nyala hanya lampu tidur aja. Pasti kita seperti ada di dalam hotel bintang 5 ya. Apalagi kalau kita atur kemiringan kursi kita ya, pakai tuas yang ada di sini untuk kursi paling depan, tarik tuasnya ke belakang, kemudian dorong badannya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Wah, ini sih kita seperti ada di hotel bintang 5 benar-benar ya. Karena senyaman ini. Ini kalau saya merem terus bisa ketiduran. Kalau mau dikembalikan ke posisi semula, tinggal tarik lagi tuasnya, nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Lah kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, silakan gunakan tuas yang ada di dekat dinding, tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Kalau teman-teman duduknya di baris kedua sampai ke ujung belakang, gunakan tombol yang ada di sini ya, di gang sini. Tekan tombolnya ke bawah dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget ya mereview armada terbaru milik POP HD Trans. Luar biasa. Ini adalah kesetiaan yang dibuktikan oleh POP HD Trans
kita dukung terus POP HD Trans supaya selalu ada armada-armada terbaru dari Karoseri Adiputro. Terima kasih untuk POP HD Trans, senantiasa terdepan bersama Karoseri Adiputro. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.